ada beberapa hal juga yang diperhatikan oleh para muslimah, yaitu yang berkaitan dengan kelahirannya. Ya, bahwasanya kalau dia sedang hamil, dia betul-betul menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa untuk janin yang dia sedang kandung, agar dia menjadi wanita yang salihah kalau dia wanita perempuan, atau dia menjadi anak yang saleh atau salihah. Ya, karena doa orang tua itu mustajab. Ya, yaitu da'watul walid li waladihi, doa seorang tua, bapak atau ibu terhadap anaknya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para wanita yang misalnya hamil, maka dia perhatikan masalah ini. Ya, di samping dia memperhatikan masalah kesehatan, masalah makannya, merujuk orang-orang ahli kesehatan yang berkaitan dengan kandungannya, tidak kalah penting itu adalah banyak mendoakan untuk janinnya, banyak mendoakan untuk anak-anaknya, karena doa orang tua itu dikabulkan. Dan supaya dia dijaga, supaya menjadi seorang anak yang saleh, salihah. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu akan lahir di atas fitrah. Dia lahir di atas kesucian, dia lahir dalam keadaan dia di atas kebaikan, di atas di atas fitrah yang Allah fitrahkan. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau dia menjadikannya Nasrani, atau dia menjadikan dia Majusi. Dan ini menunjukkan bahwasanya kedua orang tua itu akan punya pengaruh besar pada anak-anak yang akan dia lahirkan. Ya, oleh karena itu pernah datang seorang kerabat atau keluarga dari Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, pernah didatangi oleh seorang kerabatnya, dan dia bertanya bahwasanya istrinya akan melahirkan. Dia bertanya bagaimana cara mendidik anaknya supaya dia kelak menjadi anak yang saleh atau salihah. Kemudian Imam Malik mengatakan, sungguh sebenarnya engkau terlambat bertanya sekarang. Ya, seharusnya engkau bertanya sebelum ini. Jadi sebelum kamu berpikir tentang anak, kamu berpikir juga tentang calon ibunya. Ya, karena dari anak yang saleh dan saleh itu akan juga dihasilkan dari wanita yang salihah dan sebagainya. Nah, kemudian beliau mengarahkan ke beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan bagi anak itu sendiri. Waktu itu kita sebutkan yang paling baik yang harus diperhatikan oleh para orang tua yang berkaitan dengan anak-anak mereka adalah mendoakan. Kita diajarkan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah bagi kami anak-anak keturunan dan juga istri yang menjadi penyejuk hati, penyejuk mata, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa menjadi pemimpin. Ya, kemudian juga Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku karunia anak-anak yang saleh. Dan ini yang banyak kita abaikan. Kadang-kadang para orang tua itu sibuk hanya mencari harta dan sebagainya, tapi lupa berdoa. Padahal doa itu tidak membutuhkan biaya. Doa itu hanya membutuhkan kita untuk memanjatkan doa kepada Allah. Dan terutama orang tua pasti dijawab doanya untuk anaknya. Bahkan kita dilarang para orang tua itu, ya, teledor untuk kemudian mendoakan anak kita dengan doa-doa yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala auladikum, janganlah kalian mendoakan doa-doa yang buruk untuk anak-anak kalian. Ya, baik itu ketika marah, ketika dia ridha, ketika dia, dan setiap orang tua itu akan bertanggung jawab tentang urusan anak-anak mereka. Jadi kita punya kewajiban untuk mendidik mereka agama. Ya, karena sebagian kita kadang-kadang, bahkan sebagian besar kita hanya berpikir dan disibukkan bagaimana anak-anak kita nanti memiliki dunia. Yang paling penting itu adalah bagaimana dia di atas agama, bagaimana dia saleh, salehah. Karena kalau dia saleh dan salehah, anak kita ini pasti dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah pasti memberikan jalan keluar pada semua urusannya dan dia pasti diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu pernah disebutkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan beliau adalah keturunan dari Bani Umayyah, bahkan keturunan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika menjadi khalifah hidupnya sederhana, sampai keluarganya mengatakan, kenapa engkau tidak mengumpulkan harta agar engkau bisa wariskan harta yang banyak untuk anak-anakmu, seperti yang dilakukan juga oleh keluarga-keluarganya yang menjadi khalifah, menjadi amir, menjadi pangeran dan sebagainya dari keluarga kerajaan. Beliau mengatakan, kalau anak-anakku kelak adalah anak-anak yang saleh, bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mudahkan rezekinya. Tapi kalau anak-anakku ini la qaddarallah, ditakdirkan oleh Allah bukan menjadi anak-anak yang baik, maka saya tidak ingin meninggalkan harta itu kemudian saya tolong dia untuk berbuat keburukan. Karena harta yang baik pantas dimiliki oleh orang-orang yang saleh, orang yang baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ni'mal malus salih lirrajul salih. Sebaik-baik harta yang dimiliki seseorang yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Karena orang-orang saleh kalau dia berharta, dia akan pakai untuk ketaatan, dia akan pakai untuk ibadah, dia akan pakai untuk haji, umrah, dia akan pakai untuk bersedekah, untuk keluarganya dan sebagainya. Dia akan pakai untuk ketaatan. Sebaik-baik harta yang baik adalah bagi yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Kemudian diperhatikan juga oleh para ibu-ibu yang hamil, para ibu-ibu yang baru melahirkan, yang kemudian akan mendidik anak-anak mereka, maka hendaklah kita sadar bahwasanya anak-anak kita ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka baik, maka semua kebaikan yang dia lakukan akan menjadi kebaikan bagi kita. Jadi anak kita membaca Quran, kita dapat pahalanya. Anak kita salat, dia dapat pahala kita. Kita mendapat pahala juga daripadanya, sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kebaikan, amal saleh, ketaatan yang dilakukan oleh anak kita, itu otomatis akan menjadi pahala kebaikan bagi kedua orang tuanya. Oleh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian itu bagian dari usaha kalian. Dan di dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an laisa lil insani illa ma sa'a." Dan tidak ada bagi seseorang atau seorang manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Wa anna auladahum min sa'yihim. Para ulama mengatakan wa anna auladahum min kasbihim wa sa'yihim. Dan anak-anak keturunan itu adalah bagian daripada usaha mereka. Sehingga anak-anak kita ini kalau dia banyak dan dia saleh, salehah, maka semua ketaatan yang dia lakukan otomatis mengalir langsung kepada kedua orang tuanya. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Kalau mati anak Adam, anak manusia atau manusia, maka akan terputus yaitu semua kesempatan dia beramal kecuali dari 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Jadi orang harus berusaha supaya dia memiliki sedekah jariyah. Entah itu masjid yang dia bangun, entah itu sumur yang dia gali supaya dimanfaatkan oleh kaum muslimin, entah itu dia membangun pondok pesantren, entah itu dia memberikan wakaf untuk tahfidzul Quran, untuk orang beramal soleh di situ, entah itu wakaf untuk kuburan kaum muslimin, entah itu wakaf apa saja yang bisa menjadi sedekah jariyah. Ya. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, oleh karena itu para guru, orang-orang yang berdakwah hendaklah selalu ingat, walaupun kita jadi guru, misalnya kita digaji, kita diberikan ada imbalan oleh orang ketika kita mengajar dan sebagainya, maka jangan kita hanya ingat gaji itu saja. Ya, kita ingat juga bahwasanya Allah akan berikan kita pahala.
Ya, jangan hanya kita pikirkan berapa akan kita diberi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rezeki Allah itu maha luas. Ya, dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit, ya, rezeki kalian itu di langit sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang dijanjikan bagi kalian itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Allah ini huwar razzaq, wasi'al arzaq. Allah itu maha pemberi rizki, luas dia punya rizki. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya pada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rizki semua apa yang melata di muka bumi ini, semua makhluk rizkinya itu Allah yang punya jaminan, Allah yang punya ketetapan, Allah yang akan menjamin mereka, dan Allah maha tahu di mana mereka tinggal, mereka singgah dan sebagainya. Dan ini wajib kita imani. Dan anak itu begitu dia lahir, jangan kita jadikan dia penyesalan seperti orang-orang jahiliyah, apalagi kalau dia lahir perempuan. Ya. Dulu orang-orang jahiliyah begitu mereka mendengar anak-anak mereka perempuan, mereka marah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab." Allah berfirman mengisahkan orang-orang jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dengan Islam yang beliau bawa. Mereka, firman Allah Subhanahu wa taala, kalau diberitakan orang-orang jahiliyah dulu bahwa yang lahir itu dari anak mereka itu anak perempuan, maka mereka sepanjang begitu dia mendengar itu, wajahnya mereka muram, marah, ya, dalam keadaan marah, ya, mereka berusaha menyembunyikan berita yang buruk yang mereka diberitakan kepada mereka tersebut. Kemudian mereka tidak ada pikiran mereka ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Tidak ada di dalam pikiran mereka itu kecuali dua hal. Apakah dia akan tahan bayi perempuan ini, ya, dalam keadaan dia merasa terhina oleh orang-orang di sekeliling dia, ataukah dia akan masukkan tanam dia ke dalam tanah. Yaitu perilaku jahiliyah. Ya, oleh karena itu kita harus bergembira. Orang tua bergembira dengan lahirnya, bahkan walaupun anak perempuan. Bahkan Nabi mengkhususkan pahala yang besar, ganjaran yang besar bagi orang yang mengurus anak wanita, anak perempuan. Man 'ala jariyatain fa ahsana ilaihima kana lahu sitran minan nar. Jadi barang siapa yang menanggung dua anak perempuan dan dia berbuat baik kepada keduanya, mendidiknya, maka kelak dia akan menjadi tameng bagi dirinya dari api neraka. Jadi kita harus bersungguh-sungguh, ya, manakala kita diberikan rezeki anak, karena itu amanah. Dan mudah-mudahan anak ini nanti kalau dia perempuan, dia akan berketurunan, dia akan melahirkan, sampai hari kiamat semua anak cucu kita itu akan mengalir semua kebaikan-kebaikan dan pahala dia bagi orang tuanya yang pertama. Ya, oleh karena itu, walaupun kita bukan orang alim, walaupun kita orang biasa, mudah-mudahan anak kita menjadi orang-orang alim yang kelak mungkin memiliki keturunan para ulama, kemudian dia didengar, diambil manfaat ilmu dari dia oleh jutaan orang. Maka orang tua kakeknya yang awam ini, yang tidak punya ilmu ini, akan mengalir pahalanya seperti pahala orang-orang yang berilmu, karena dia memiliki keturunan orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu kita harus berbahagia dengan anak. Dan benar, anak itu akan membawa rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Oleh karena itu tidak boleh orang takut dengan sebab dia memiliki anak atau banyak anak. Kalau kita yakin bahwa setiap anak yang lahir itu dia akan membawa rezeki bagi dirinya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik
thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh fayu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Dikumpulkan penciptaan salah seorang kalian di perut ibunya itu selama 40 hari dalam keadaan dia berbentuk nutfah, mani. Kemudian dia menjadi alaqah, menjadi darah, sesuatu yang menempel, bakal janin yang menempel pada rahimnya. Kemudian dia menjadi daging, ada padanya daging dalam 40 hari juga. Kemudian diutus malaikat yang kemudian meniupkan ruh bagi janin itu setelahnya. Kemudian dicatatkan baginya takdir, dan itu yang dikatakan takdir umri, yang sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sungguhnya Allah menetapkan takdir-takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam jarak 50.000 tahun. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, tidak boleh kita khawatir dengan rizki, tidak boleh khawatir dengan ajal, kecuali kita khawatir apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Apakah kita akan di atas agama, di atas kebenaran, di atas Islam, di atas iman ketika kita akan mati. Itu yang harus kita khawatirkan. Adapun rezeki itu semua orang sudah ditetapkan rezekinya. Anak-anak kita sudah ditetapkan rezekinya. Bahkan tidak boleh para orang tua itu merasa sedikit pun dalam hatinya bahwasanya dia yang akan memberikan rezeki kepada anak-anaknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Imam Ibnu Katsir mengatakan liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, bertauhid, mengesahkan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menginginkan dari mereka, artinya dari makhluk Allah yang Allah ciptakan itu, rizki. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk mereka berikan aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan dia Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, dia Allah yang maha kuat, yang memiliki kekuatan dan juga memiliki kekuasaan. Oleh wajib kita imani ini. Bahkan kita hanya diperintahkan ibadah, bahkan diperintahkan salat. Rizki Allah yang akan mudahkan. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di dalam memerintahkan mereka untuk salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta kepada engkau rizki, bahkan kami yang memberikan rizki kepada engkau. Dan akibat yang baik itu adalah bagi ketakwaan atau orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ini sibukkan diri dengan ibadah. Allah yang akan memudahkan rezeki, baik dengan sebab atau tanpa sebab. Jangan kita atur seakan-akan rezeki ini kita yang mengaturnya, apalagi mengatur rezeki orang. Ya, orang tua itu walaupun dia menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, tidak boleh dia merasa ketika dia bisa memberi anak atau istrinya rezeki itu bahwa dia yang memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki itu Allah. Dia hanya menjadi wasilah supaya dia dapat pahala dengan memberi anaknya nafkah, memberi istrinya nafkah. Semua itu rezeki milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menetapkannya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga oleh orang-orang yang memiliki anak atau ketika dia melahirkan, memperhatikan hal-hal yang disunnahkan ketika itu anak itu lahir. Di antaranya adalah ada khilaf para ulama tentang mengadzankan bagi anak yang lahir. Ya, sebagian ulama mengatakan dia disyariatkan diadzankan, ada yang mengatakan tidak. Masing-masing memiliki hujjah tentang hal tersebut.
diadzankan kemudian diiqamahkan. Kemudian disyariatkan supaya dia ditahnik. Anak itu disunnahkan untuk dipapahkan korma, ya, sampai halus, kemudian dari apa yang dipapahkan, dan disunnahkan juga dilakukan oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, atau orang tua sendiri kalau dia saleh, dan insyaallah kemudian dia oleskan itu di bibirnya, di mulutnya, kemudian di dalam langit-langitnya, ya, secukupnya, ya. Dan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disyariatkan untuk melakukan akikah bagi anak itu sendiri. Ya, disyariatkan untuk melakukan akikah anak laki-laki 2 kambing, ya, seperti ukuran umur orang yang korban. Kemudian anak perempuan 1 kambing. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi tudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma." Setiap anak yang lahir itu tergadekkan dengan akikahnya. Artinya anak itu kita usahakan supaya dia diakikahkan, dan itu kewajiban orang tua. Diakikahkan, dia digadekkan dengan akikahnya, yang disembelihkan, disunnahkan itu pada hari ke-7. Ya, hari ke-7 dia lahir. Kalau dia lahir hari Senin, berarti hari Ahad dia disembelihkan. Dan warid riwayat, boleh juga dia tunda. Kalau dia tunda di hari ke-14, kalau tidak bisa disunnahkan juga di hari atau di hari ke-21. Ya, atau kalau tidak bisa mudah pada saat-saat yang disunnahkan tersebut, yang dia afdal, dia bisa lakukan hal tersebut kapan saja dia dimudahkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah tua, sudah balik, atau dia sudah 40 tahun, 50 tahun, baru dia tahu ternyata dulu orang tuanya tidak akikahkan dia. Sebagian ulama mengatakan masih dia disyariatkan mengakikahkan bagi dirinya. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Tudhbahu anhu yawma sabi'i. Dia disembelih akikah itu, ya, kambing akikah itu, dan hanya bisa kambing. Ya, tidak boleh akikah itu dengan sapi, ya, atau dengan ayam misalnya, tidak. Yang disembelih itu kambing. Beda dengan korban. Kalau korban itu bisa korban dengan sapi, bisa dengan kambing, bisa dengan unta. Tapi kalau akikah itu khusus hanya boleh dengan kambing. Ya, kalau dia mau undang orang untuk makan-makan, silahkan. Tapi tetap disembelihkan itu kambing. Ya, kalau dia mau tambahkan makanan yang lain boleh. Ya, sebagai hidangan tambahan, daging sapi, mau daging ayam atau yang lain, ya. Tetapi jangan justru kadang-kadang hari ke-7-nya itu dibuatkan acara-acara makan, semua ada makanan, semua daging ada kecuali kambing. Nah, ini berarti salah paham. Ya, justru kambing itu harus ada, maksudnya ada yang disembelihkan. Ya, ada yang disembelihkan, kambing yang paling baik, yang sudah cukup umurnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyembelihkan bagi Hasan dan Husain, ya, yaitu sembelihan akikah yang baik, ya, bersih dan sebagainya. Dan ini harus menjadi perhatian para orang tua. Dan ini menjadi sebab-sebab insyaallah anak kita itu akan menjadi anak yang baik, saleh dan salihah. Kita tegakkan apa yang diajarkan, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sembelihkan akikah bagi anak-anak kita, ya, tudhbahu wa yuhlaqu wa yusamma. Disembelihkan akikahnya pada hari ke-7 itu, kemudian dia dicukur habis, ya, rambutnya, ya, jadi digundul, kemudian disyariatkan untuk disedekahkan dengan berat rambutnya itu, ya, senilai senilai perak yang dia bisa sedekahkan, baik itu dengan uang, ya, dari timbangan rambut tersebut. Wa yusamma, dan diberikan nama, dan diberikan nama-nama yang baik, karena nama-nama yang baik itu akan berpengaruh, dia akan menjadi doa. Ya, dia namakan Abdullah, Abdurrahman, dia namakan nama-nama nabi, nama-nama sahabat, ya, namanya saleh, salihah,
dan nama-nama yang baik, karena nama itu akan menjadi doa, ya. Dan bahkan Rasulullah SAW pernah mengganti nama-nama sebagian sahabat yang tidak baik dengan nama-nama yang baik, ya, diganti oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat diganti namanya, diminta untuk ganti namanya, dia namanya Huzun kalau tidak salah, kesedihan. Terus disuruh ganti dengan nama yang tidak menunjukkan itu, kalau salah Said atau yang lainnya, ya. Tetapi dia mengatakan bahwasanya atau kalau salah Sa'ab atau sulit, kemudian suruh ganti namanya Sahal, mudah. Lalu dia mengatakan bahwasanya bapak saya memberikan nama seperti itu, artinya tetap dia tidak mau merubahnya. Akhirnya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sesuai dengan namanya. Ya, oleh karena itu kita kasih nama yang baik, karena nama ini akan menjadi doa bagi anak kita. Kemudian juga disyariatkan tentu ketika akikah itu, ya, kita berikan dalam keadaan sudah dimasak, diberikan kepada tetangga, keluarga, ya. Kemudian juga bisa kita undang berkumpul keluarga, makan bersama dan sebagainya, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak itu diperdengarkan yang baik, diajarkan tauhid, diajarkan akidah, seperti Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas dalam keadaan beliau masih kecil. Dari kecil sudah diajak untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya kita ajarkan untuk mengenal orang tuanya, bapak ibunya. Kita kenalkan Allah, kita kenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Abbas masih kecil, beliau ajarkan beberapa kalimat yang sangat bermanfaat yang berkaitan dengan tauhid. Beliau mengatakan, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai ghulam, wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan itu ditanamkan dari semenjak kecil, agar anak ini dekat kepada Allah hatinya, dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia siap hidup, dan dengan begitu dia berakidah dengan akidah yang benar. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Ya, dia jaga batasan-batasan Allah, dia jaga syariat Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Ya, dia akan dijaga dari segala keburukan, dipelihara dia, dijaminkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Ya, semakin dia dekat kepada Allah, maka semakin Allah akan menjaga dirinya. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan selalu Allah di hadapanmu. Artinya dengan pertolongannya, membelanya, menjaganya, memberikan dia rezeki. Ya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta kepada Allah. Jadi anak itu dari kecil sudah kita didik untuk dia minta kepada Allah, untuk berdoa. Ya, jangan dia hanya ingat ibu bapaknya saja. Ya, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dan ini didikan dari semenjak kecil. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan kalau minta pertolongan kepada Allah. Dan itu menanamkan anak itu menjadi hatinya yang bersih tadi itu bergantung hanya kepada Allah, sehingga dia selalu minta kepada Allah. Ya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jikalau bertanya kepada engkau Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku dekat, aku menjawab semua doa orang-orang yang berdoa. Kalau mereka berdoa, kalau dia berdoa. Ya, sekarang jadi masalah kita itu berdoa atau tidak. Ya, doa kita pasti dijawab kalau kita berdoa. Tapi kita kadang-kadang berikhtiar, bekerja, berusaha, ya, beramal dan sebagainya, tetapi kita lupa doa. Padahal kita insya Allah kalau berdoa pasti dijawab oleh Allah Subhanahu. Kita doa rezeki, kita doa supaya dikuatkan iman, dijaga keimanan, supaya kita ditambah ilmu, supaya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita masuk surga Firdaus, bahkan supaya kita dijauhkan dari api neraka. Rasulullah bersabda, "Is'alu al-firdaus al-a'la." Mintalah kepada Allah surga Firdaus yang tertinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala al-jannata thalathan, qalat al-jannah, Allahumma adkhilhu al-jannah."
Wa man ista'adha minan nari thalathan qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meminta kepada Allah untuk dimasukkan surga, dia minta surga, maka surga itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang berlindung dari api neraka, dari azab api neraka, maka neraka itu akan berkata, ya Allah, lindungilah dia dari azab api neraka. Jadi anak-anak itu diajarkan dengan akidah yang dia sederhana tetapi besar. Dan itu akan punya pengaruh besar bagi kehidupan mereka. Dia hanya akan bergantung kepada Allah. Dia akan selalu dekat. Kalau dia dapat kesulitan, dia akan spontan karena hatinya sudah ditanamkan akidah tentang kedekatan dia kepada Allah, bahwa Allah yang mengatur alam semesta, dia yang menciptakannya, bahwa dia yang akan memberikan rezeki kepadanya, menjaganya. Tidak ada sesuatu apapun yang akan menimpa dia dari keburukan, melainkan itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan terjadi kalau Allah tidak tetapkan. Dan apa saja manfaat kebaikan yang dia dapatkan, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keburukan akibat dari apa yang dilakukan, maka itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Dan apa yang menimpa kalian dari musibah, dari keburukan, maka itu disebabkan karena tangan-tangan kalian, dan dia Allah banyak mengampuni. Ya. Jadi kita perhatikan anak-anak kita, dia akan menjadi tanggung jawab kita, dan insyaAllah anak-anak kita ini akan menjadi kekayaan kita, akan menjadi pelanjut kita, ya, dan keturunan-keturunan kita, semua itu akan kembali, semua kebaikan, semua pahala, semua ganjaran dari ketaatan itu kepada kedua orang tuanya. Ya, oleh karena itu kita hendaklah terus berusaha sambil berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kebaikan bagi diri kita dan juga anak-anak kita, agar menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, ya, agar menjadi penerus yang akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita bisa bahas, pembahasan tentang kelahiran dan yang berkaitan dengan wanita-wanita, apa yang harus dilakukan oleh suaminya, oleh istrinya ketika dia melahirkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua di mana saja kita berada. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.